sebelumnya siapa yang pimpin mereka dalam perang? Tuhan. Tuhan. Kalau lu ngomong kayak gini, berarti kayak lu pengen ngomong apa? Tuhan minggir lu. Ayat 5-8. Gua aja start baca supaya cepat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini hidup komunitas ini. Bukan hidup masing-masing. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Waktu lu fellowship, waktu lu bersekutu, waktu lu berkomunitas, lu bertanda kutip bergereja, kayak apapun itu artinya. Are you with me? Ya, Okay. Nah, waktu hidupmu bersama, ini komunitas berarti. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipegang atau dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan, jadi udah mengosongkan, rendahkan, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, ini ayat 9 kenapa saya ngomong kalau doa pakai dalam nama Yesus ini. Ayat 9, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Termasuk apa? Termasuk El Shaddai, termasuk Yahweh, termasuk Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Nisi, Jehovah Rafa, whatever there is. El Shaddai, semua itu di bawah nama Yesus. Ayat 9, sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Apa aja tuh? Semua. Termasuk Indomie. Loh, ini. Kalau nggak percaya, protes sama Filipi. Protes sama Paulus. Termasuk sama Indomie, termasuk sama babi, termasuk sama apa aja. Termasuk sama apa aja. Bertekuk lutut, semuanya tunduk. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini orang merdeka. Kita segambar dan serupa dengan dia. Ini orang merdeka. Budak itu harus ditundukkan. Kalau orang merdeka, dia menundukkan. Wih, ada Yesus. Puji Tuhan. Disebut-sebut sih jadi nongol. Ada Yesus. Gila, dia kayak Yesus. tolong tunjukin tangannya dong. Tunjukin tangannya dong, bolong nggak? Oh. Nggak bolong. Segambar serupa tapi lu. Amin. Gitu. Ini. Budak itu dipukul baru nurut. Amin. Tapi orang merdeka adalah menundukkan diri dia. Karena yang merendahkan diri, mengosongkan diri, ditinggikan. Itu makanya gue bilang di Gap yang jadi leader turun ke bawah. Including me. Especially me. Bukan including me. Especially me. Makanya dengan ini juga, di sesi ini juga berarti dengan ini saya sangat minta untuk teman-teman waktu jam 9 malam berdoa, mau kalian berdoa apa enggak, walaupun sudah dihimbau di Trello, sudah dihimbau di grup, mau kalian berdoa apa enggak. Tapi kalau berdoa, cantumkan satu doa. Doakan pemimpinmu. Kalau pemimpin kamu menganggap pemimpin kamu saya, doakan saya. Kalau kamu nggak menganggap saya pemimpin, doakan saya tetap. Nah, dari, udah? Roma 8. Sekarang kita buka, sampai di sini dulu, udah di, yang tentang Roma 8 tadi, Allah di pihak kita udah ini belum? Udah ngerti belum? Udah. Nah, Sudah, coba Bung. kita buka di Yesaya 46. Masih tetap ini ya, masih tetap apa? Protokoler dia sama saya. Sudah, Bung. Yesaya 46. Yang gue sering sebut itu yang di 9-10. Ingat gak? Ingatlah bahwa hal-hal yang dulu sudah sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain.
Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman bakal apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusan akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini tentang king. Dia lagi jadi raja. Tapi kalau kita lihat konteksnya, semua udah dapat belum ya 46? Udah. Oke. Dewa Bel, dia lagi ngomongin ternyata dewa. Waktu dia menunjukkan diri sebagai raja, itu konteksnya tentang dewa, dia lagi ngomongin dewa itu. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Ayat 3-nya, dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, ini keren. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dan dia bilang gini, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Itu dia kayak nanya gini tuh. Orang tua lu aja gak mau bikin ini sama lu. Saya mau. Karena dia bilang gini, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Siapa? Kakak lu, ortu lu, pacar lu, istri lu, suami lu. Siapa? Ayat 6. Oh ya, masih ayat 5. Hendak membandingkan apa sama gua dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Lu mau samain gua sama siapa? Ayat 6. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Itu ngomongin apa tuh? Itu ngomongin uang tuh. Wow. Ngomongin kekayaan. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dancing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga, sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati. Hai orang-orang pemberontak. Baru ayat 9 dia muncul. Di Yesaya 46, Allah menunjukkan dia benar-benar siapa. Tahu nggak kenapa? Karena Israel menyembah dewa lain. Tahu nggak kenapa Israel menyembah dewa lain? Karena dia lihat itu. Iya. Karena dia lihat itu di bangsa lain. Dia lihat itu di bangsa lain. Makanya nggak ada dewa bikinan sendiri. Israel nggak punya dewa bikinan sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak menyembah dewa dari asalnya. Jadi kalau mereka menyembah dewa, mereka harus contoh dari yang lain. Makanya dibilang Dagon, dewanya orang Filistin. Baal, dewanya orang Filistin. Are you with me? Begitu mereka keluar di Mesir, mereka nggak bikin Dagon, mereka nggak bikin Baal. Mereka bikin apa? Patung apa? Lembu emas. Dan patung lembu emas itu dewa disembah di Mesir. Are you with me? Ya. Jadi mereka lihat itu, mereka ikutin itu. Dan di sini ngomongin menyembah dewa, maksudnya adalah begini, teman-teman. Ini kita ngomongin bukan penyembahan yang Christian worship. Tolong bebaskan pikiran kalian dari paradigma lama yang namanya agama. Coba lepasin dulu dari situ. Di sini maksudnya penyembahan adalah bukan lu worship tangan nyanyi, bukan. Di sini penyembahan adalah menundukkan diri terhadap dia. Nah, itu penyembahan namanya. Halo? Menundukkan diri, kamu menaklukkan dirimu, kamu memutuskan untuk tunduk pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, perkataanmu sama dia. Nah, itu penyembahan namanya. Makanya anak bisa jadi Tuhan baru itu. Anak mau apa kasih? Istri bisa jadi Tuhan baru. Suami bisa jadi Tuhan yang baru. Prestasi bisa jadi Tuhan yang baru. Uang apalagi. Titel bisa kamu sembah. Kenapa? Karena lu lihat itu.
Hati-hati. Israel membangun dewa lain. Membangun they worship another gods. Karena mereka lihat contoh dari bangsa lain. Hati-hati dengan sekarang apa yang kita lihat. Followers. Itu kita udah tamat ya. Gap udah memutuskan dari awal. Begitu enggak? Quality over quantity anytime, any day. Mau devotion kek, mau fellowship kek, mau brother stock, semua konten quality over quantity kita nggak kejar itu. Kalau ternyata tanggungannya kita gap itu hanya 500 berapa jiwa untuk kita sebarin berita, let it be done. Kalau Tuhan menentukan 500 jiwa itu untuk kita sebarin itu, let it be done. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Detail. Sumpah dokter, misalnya. S2. Pekerjaan. Bisnis. Penyanyi. Panggung. Whatever there is. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat, kita bisa bikin dia jadi Tuhannya kita. Nih, kita buka di 1 Samuel. 1 Samuel 8. Orang Israel, judulnya ini, orang Israel mendaki seorang raja. Nah, 1 Samuel 8 udah pada dapat semua? Udah. Judul perikopnya Alkitab Bahasa Indonesia adalah orang Israel menghendaki seorang raja. Perhatiin benar-benar. Ayat 1, ayat 2 itu latar belakangnya. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim. Ayat 2 namanya siapa aja. Dan posisi mereka berdomisili di mana. Ayat 3 menjelaskan kondisi mental cara anak-anaknya menjalankan hidupnya. Ayat 4 akibatnya. Ayat 5, demo rakyat. Lu udah tua, anak-anakmu nggak kayak lu. Berarti even Samuel ada cacatnya. Apa cacatnya? He's a very good prophet. Sahabat Tuhan yang hebat, pelayanannya Paul. Bapak yang gagal tapi. Dan catat, Tuhan tetap mengasihi Samuel. Gak ada urusan itu. Halo. Yesus anak Daud yang urapi Daud, tetap Samuel mau ngomong apa juga. Tetap Samuel. Mau lu gagal sebagai bapak, tapi tidak ada kegagalannya kita yang bisa menggagalkan kasih karunia Tuhan buat kita. Tidak ada yang bisa gagalin rencana Tuhan buat lu. Udah kayak pengkhotbah yang di YouTube ya. Iya. Kegagalan lu nggak membuat lu hilang dari kasih karunia, oke? Ayat 5 dia demo. Engkau udah tua, anak-anakmu nggak hidup kayak lo. Maka angkatlah, perhatiin baik-baik. Ayat 5. Maka angkatlah sekarang. Nggak besok, tahun depan. Tunggu lu mati. Nggak. Right now. Seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Ini dia parah. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Hati-hati itu. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Mau tahu nggak Samuel seakrab apa sama Tuhan? Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel. Langsung ngomong, Tuhan lagi doa, Tuhan langsung ngomong. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi kayak Tuhan lagi ngomong gini, lu jangan bete, lu yang mereka tolak, bukan lu, tapi gue. Lu tenang aja, Sam. Nah, terus gini, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. yakni mereka meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. See? Ingat tadi Yesaya 46? Halo? Ya. Yang mereka nyembah dewa lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Nah, yang keren ini. Keren sekaligus bahaya, Pak. Ini kerennya Tuhan, tapi ini devastating buat kita. Ayat 9. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Gila nggak lo? Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka.
Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 17. 1 Samuel 8 semua itu. Itu apa akibatnya kalau lu minta raja? Are you guys with me? Ya. Dan ayat 18 dikasih tahu. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Why? Because that is what you requested, kan? Nah, ayat 19 yang ngeri. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada, harus Pak, harus. Harus. Lu berani ngomong sama nabinya Tuhan pakai harus? Israel berani nih. Harus ada raja atas kami, ayat 20 ngeri. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Bayangin perasaannya Tuhan kayak di situ. Are you with me? Ya. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Ayat 22, ini keren, tapi bahaya banget buat kita. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Tuhan dengerin requestnya. Dan sampai detik ini, bangsa yang Alkitab catat ini, sampai sekarang, gak beres-beres. Mereka dengan lantang mereka ngomong, kami mau diperintah raja. Walaupun anak laki-laki kami, ayat 11, ayat 12, walaupun anak perempuan kami, anak ayat 13, ayat 14, hasil pekerjaan kami, hasil ladang kami, ayat 15, ayat 16, pegawainya kami, ternak kambing domba, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya, ayat 17. Udah dikasih tahu resikonya apa. Israel tetap bilang, nope. Ayat 20, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Sebelumnya siapa yang pimpin mereka dalam perang? Tuhan. Tuhan. Kalau lu ngomong kayak gini, berarti kayak lu pengen ngomong apa? Tuhan minggir lu. Ya enggak? Iya. Sampai sekarang bangsa ini nggak beres-beres dari konflik. Sampai sekarang. Nggak pernah clear dari konflik mereka. Nggak pernah. Kerennya Tuhan apa? Dia denger request. Ya udah. Tapi ada sebab akibat. Akibatnya ini. Tetap mau? Deal. Sip. Kenapa kita nyembah Allah lain? Karena kita lihat mereka. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati sekali. Kenapa Israel pengen jadi raja? Karena dia lihat bangsa lain pakai raja. Bangsa lain nggak pakai tabut perjanjian yang ada tiang awan, tiang api gitu, nggak ada. Bangsa lain pakai raja. Yang menghakiminya rajanya. Dan mereka kelihatan. Mereka bisa melihat yang menghakimi mereka. Are you guys with me? Mereka melihat yang menghakimi mereka. Mereka melihat pemimpinnya. Pemimpinnya kelihatan. Mereka melihat sistem kepemimpinan itu, mereka lihat. Dan mereka lihat itu dari bangsa lain. Dan mereka pengen itu. Saking pengennya mereka nyingkirin Tuhan yang udah bawa mereka keluar dari Mesir. Hasilnya apa? Di Yesaya 46 dia bilang, saya Tuhan, kamu mau samain apa? Kamu mau samain siapa sama saya? Mau samain siapa? Orang tuamu. Even your parents won't do that to you. Always. Dan akan tetap mau gendong kamu. Lu nyelari kemana-mana. Dibilang begitu. Makanya di Matius, jangan kamu cari apa yang kamu pakai itu di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan. Kamu sembah apa yang mereka sembah itu. Hati-hati. Hati-hati sekali.
mau nunjukin Allah keberpihakan sama kamu. Kamu oke. Tunduk sama dia, udah titik aja gitu. Berpihak sama dia. Ini Yesaya 46 itu tadi. Coba baca. Kita baca lagi Yesaya 46, kita panjangin lagi Yesaya 46. Tadi kan 9 10. Coba lihat yang sebentar di ayat 11. Ayat 11b, Yesaya 46 ayat 11b. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melakukannya. Aku telah merencanakannya, maka aku akan hendak melaksanakannya. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. I will also do it. Mau Tuhan bersepakat sama kamu? Sepakat sama rencananya dia. Tahu nggak ini apa? Aku telah mengatakannya, aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, aku hendak melaksanakannya. Tahu nggak apa yang hendak dilangsungkannya dan apa yang hendak dilaksanakannya? Tahu nggak apa? Ayat 10. Keputusanku akan sampai, dari ayat 10 ya. Keputusanku akan sampai, kehendakku akan kulaksanakan. Apa yang akan sampai? Keputusannya. Emang keputusannya apa? Kehendakku akan kulaksanakan. Apa yang bakal dilaksanakan? Kehendaknya. Emang kehendaknya apa? Aku telah mengatakannya, aku hendak melangsungkannya. Apa yang hendak dilangsungkannya? Yang bakal diomongin. Aku telah merencanakannya, aku hendak melaksanakannya. Apa yang hendak melaksanakannya? Ya rencananya. Rencananya ayat 12. Ayat 13. Dengarkanlah aku, orang-orang yang cokak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang direncanain. Yang direncanain keselamatan, bukan kejatuhan. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan in Zion dan keagunganku kepada Israel. Itu rencananya dia.